Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas TIRM 19B. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai modul 2, mengenai studi tentang organisasi. Kelompok kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama yaitu Alkah Fitria Nuraini. Yang kedua yaitu saya, Ranti Oktavianti. Yang ketiga, Rizky Hamdani. Yang keempat, Sayepudin. Yang kelima, Sandy Amor. Dan yang keenam, Yunita Sari. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Yunita Sari. Pengertian organisasi. Organisasi adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Sistem kerjasama sekelompok orang yang mempunyai aturan dan terikatan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan organisasi ada dua, yaitu satu, untuk menetralisasikan keinginan dan cita-cita bersama anggota organisasi. Dua, ialah hasil akhir yang ingin di waktu yang akan datang. Sejarah singkat organisasi oleh Max Weber. 1. Dimulai sebagai disiplin akademik bersama dengan munculnya manajemen ilmiah pada tahun 1800. 2. Para tokoh manajemen ilmiah berpendapat bahwa rasionalisasi terhadap organisasi dengan rangkaian instruksi dan studi tentang gerak waktu akan menyebabkan peningkatan produktivitas. 3. Studi tentang berbagai sistem kompensasi pun dilakukan setelah Perang Dunia ke-1. 4. Fokus dari studi organisasi bergeser kepada analisis tentang bagaimana faktor-faktor manusia dan psikologi mempengaruhi organisasi. 5. Setelah Perang Dunia Kedua, sejak tahun 1980-an, penjelasan-penjelasan budaya tentang organisasi dan perubahan menjadi bagian yang terpenting dalam studi ini, dengan mengungkapkan pendekatan-pendekatan dari antropologi, psikologi, dan sosiologi. Selanjutnya, organisasi sebagai alat mencapai tujuan. Organisasi merupakan sarana atau alat dalam pencapaian tujuan, sebagai wadah, wahana kegiatan dari orang-orang yang bekerja sama dalam usahanya mencapai tujuan. Tujuan tersebut pastilah berbeda-beda satu dan yang lainnya. Misalnya dapat berupa laba, pelayanan, sosial, peningkatan pendidikan, pembinaan karir, dan komitmen. Dengan adanya tujuan organisasi ini, organisasi dapat berkembang untuk lebih memiliki pengaruh, yaitu dalam hal merekrut anggota, terus pengaruh di lingkungan luar, hingga pencapaian lain yang ingin diraih oleh organisasi tersebut. Tujuan umumnya itu untuk mencapai atau merealisasikan keinginan bersama dari tiap anggota organisasi, terus mendapat keuntungan dan penghasilan bersama-sama. Terus mengatasi keterbatasan kemandirian dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian mendapat pengakuan dan penghargaan bagi anggotanya, terus mendapatkan pengalaman dan interaksi dengan anggota lain, lalu memperoleh hasil akhir pada waktu yang ditentukan. Oke, next. Di sini ada definisi organisasi. Definisi organisasi dalam bahasa Yunani yaitu argonan atau alat. Terus kalau menurut Kamus Besar Indonesia, organisasi memiliki pengertian kekompakan kerja antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan adanya organisasi ini dapat meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi, terus mencapai tujuan, kemudian menjadi motivasi dalam membangkitkan jiwa pemimpin, terus mampu memecahkan masalah yang ada, terus memperluas wawasan yang dimiliki, kemudian memperluas pergaulan dan mengatur waktu, terus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Hamdani. Silakan. Oh ya, masih mengenai definisi organisasi. Yang pertama adalah perilaku keorganisasian, di mana perilaku keorganisasian adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia dalam organisasi, meliputi studi secara sistematis tentang perilaku, struktur, dan proses dalam organisasi. Organisasi
diciptakan oleh manusia untuk mencapai suatu tujuan, dan pada saat yang sama manusia juga membutuhkan organisasi untuk mengembangkan dirinya. Organisasi dan manusia memiliki hubungan yang sangat membutuhkan dan menguntungkan. Pendekatan ilmu perilaku. Psikologi adalah studi tentang perilaku manusia. Ada banyak cabang psikologi, namun yang memberikan konsep yang berguna bagi studi tentang organisasi. Antropologi adalah suatu ilmu yang telah dikuasai, termasuk semua ilmu sosial, teknis, dan keluarga yang merupakan bagian dari konsep luas tentang kebudayaan. Sosiologi adalah ilmu yang berusaha mengisolasi, mendefinisikan, dan mengurangi perilaku kelompok. Sosiologi berusaha keras mengembangkan generalisasi atau perumusan umum tentang sifat manusia, interaksi sosial, dan kebudayaan. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan. Selanjutnya adalah pendekatan fungsi organisasi. Yang pertama adalah kepuasan karyawan. Kepuasan karyawan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan hasil karya dengan tujuan agar karyawan mampu memberikan produktivitas yang baik bagi perusahaan. Dan kepuasan karyawan dapat terbentuk apabila pihak manajemen memprioritaskan kesejahteraan dari karyawan seperti imbalan, pemberian cuti, jaminan kesehatan, dan jaminan keselamatan kerja. Next. Nah, selanjutnya adalah beberapa prinsip organisasi. Yang pertama adalah pendekatan motivasi yang menghasilkan komitmen pekerja sangat dibutuhkan. Yang kedua adalah manajemen tidak dapat dianggap sebagai suatu proses teknik yang kaku. Yang ketiga adalah manajemen harus sistematis dan sistemis. Yang keempat adalah pendekatan yang digunakan dalam manajemen harus hati-hati. Yang kelima adalah organisasi sebagai suatu keseluruhan. Yang keenam adalah kepemimpinan diterapkan sesuai dengan situasi bawahannya. Yang ketujuh adalah unsur manusia merupakan kunci utama yang menentukan sukses atau gagalnya organisasi mencapai tujuannya. Yang kedelapan adalah manajer masa kini harus dididik dan dilatih untuk memahami dan menerapkan konsep-konsep manajemen. Yang kesembilan adalah komitmen dapat ditingkatkan melalui partisipasi dan keterlibatan pekerja. Yang terakhir adalah poin ke-10, yaitu pengawasan harus dibangun dalam pengertian positif, bukan mencari kesalahan tetapi mencegah terjadinya kesalahan secara diri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Baik, di sini ada dua pendekatan perilaku perspektif. Yang pertama ada the human relationship approach atau pendidikan hubungan kemanusiaan. Digunakan dalam teori ini adalah bahwa perhatian manajer atau pimpinan terhadap bawahannya akan meningkatkan tingkat penerimaan dan sekaligus tingkat kepuasan dari bawahannya, sehingga tingkat penerimaan dan kepuasan ini akan mendorong tercapainya peningkatan produktivitas. Dan yang kedua adalah behavioral science approach atau pendekatan ilmiah perilaku. Bahwa kinerja organisasi sangat terkait dengan kepuasan kerja, stres, motivasi, kepemimpinan, dinamika kelompok, budaya kerja, politik dalam organisasi, konflik interpersonal, desain organisasi, dan lain sebagainya. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ranti. Silahkan. Ya, yang terakhir yaitu ada ciri-ciri organisasi. Organisasi memiliki ciri yang bisa dijadikan pembeda dengan aktivitas sosial lainnya. Di antaranya yaitu yang pertama, memiliki anggota atau sekelompok orang yang di dalamnya berjumlah 2 orang atau lebih untuk bisa menjalankan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Nah, organisasi ini tidak mungkin dijalankan seorang diri, perlu memiliki anggota yang berjumlah 2 orang atau lebih. Lalu yang kedua yaitu memiliki tujuan organisasi yang akan dicapai bersama, sehingga kegiatan yang dilakukan di dalamnya akan lebih jelas. Nah, dalam organisasi itu kegiatannya itu harus jelas. Tidak mungkin organisasi itu tidak memiliki tujuan, harus ada tujuannya. Lalu tujuan tersebut akan dicapai bersama oleh setiap anggota kelompoknya. Lalu yang ketiga, saling bekerja sama menjadi ciri khas utama dalam organisasi. Karena bagaimanapun setiap anggota yang ada di dalamnya harus bisa saling membantu untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, tiap anggota ini tidak mungkin bekerja sendiri,
perlu adanya kerjasama antar tiap anggotanya untuk mencapai tujuan yang akan dicapai bersama itu. Lalu yang keempat, peraturan yang dibuat untuk kepentingan setiap anggota dalam organisasi tentu sangat penting untuk membatasi sumber dayanya tetap bisa bekerja sama dengan baik dalam menjalankan pekerjaannya. Peraturan atau batasan-batasan. Nah, ini itu sangat penting dalam organisasi karena akan menjaga, akan mengkontrol setiap kegiatannya itu sehingga akan terjaga. Dalam peraturannya ini harus dipatuhi oleh setiap anggota organisasi tersebut. Lalu yang terakhir, yang kelima, pembagian tugas yang sinergis akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dalam organisasi tersebut. Tentunya juga dengan pertimbangan bidang berdasarkan tujuan organisasi yang ditentukan. Nah, di sini berarti tiap anggota itu memiliki tugasnya masing-masing yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing juga. Dan dengan demikian, maka tujuan organisasi akan lebih mudah untuk dicapai bersama. Ya, sekian materi tentang studi mengenai organisasi. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.